yang terkasih di dalam nama Tuhan, pada kesempatan ini kita bersyukur kepada Tuhan atas kebaikan dan kemurahan Tuhan kepada hidup kita. Kita masih diberikan kesempatan dan waktu untuk melakukan satu hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Buat semua permata yang terkasih, sebelum saya sampaikan renungan ini, mari kita meminta kekuatan dan penyerahan diri kita kepada Tuhan melalui doa kita. Kita bersatu di dalam doa. Rasa syukur yang selalu kami sampaikan dalam doa kami kepadamu Tuhan. Kami merasakan dan melihat bagaimana karya agung-Mu atas hidup kami. Engkau memelihara dan memberkati hidup kami. Terima kasih buat kebaikan yang Kau berikan bagi kami. Saatnya kami akan mempersiapkan diri kami untuk ikut dalam pelaksanaan PA yang dilaksanakan di minggu ini. Bapa yang baik, Engkau memberkati kami. Berikan hamba-Mu hikmat dan kemampuan untuk berkata-kata akan kebenaran firman Tuhan. Nyatakan Kau hadir bagi kami Tuhan. Sebab penyerahan diri kami hanya ke dalam tangan dan kuasa-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Permata yang terkasih, pada kesempatan ini di PA Permata di minggu ini, yang menjadi renungan kita dari kitab Kejadian pasal 2, yaitu ayatnya yang ke-15. Kami akan membacakan firman ini kepada kita semua. Tuhan telah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Shalom permata yang terkasih. Pada kesempatan ini yang menjadi tema di PA Permata di minggu ini adalah dipelihara untuk memelihara. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, kalau kita berbicara tentang perjalanan kehidupan kita, tentang mandat yang diberikan oleh Tuhan bagi kehidupan manusia, yaitu adalah satu tugas yang harus kita kerjakan. Di dalam melaksanakan tugas yang sudah Tuhan berikan kepada manusia, secara umum yang harus kita tunjukkan dan berikan kepada Tuhan adalah masalah tanggung jawab dalam melaksanakan tugas tersebut. Jadi di dalam PA Permata di minggu ini, satu hal yang diberikan melalui tema ini, di mana tema ini memberikan dua makna yang harus kita pahami, yaitu bagaimana kita dipelihara dan bagaimana ketika kita merasakan diri kita dipelihara oleh Tuhan, kita diberi tugas untuk dapat memelihara. Jadi apa yang diberikan Tuhan atas kehidupan kita? Nyata sekali bahwa keinginan Tuhan bagi kita, kita bisa melangsungkan kesinambungan kehidupan kita dengan yang lain. Jadi tidak berhenti satu hal yang kita terima dari Tuhan untuk kita nikmati, untuk kita pakai di dalam diri kita sendiri. Tapi apa yang kita terima itu harusnya kita salurkan juga untuk yang lainnya. Jadi tidak hanya untuk diri kita, tapi berguna juga untuk hal yang lain. Saudara-saudara, pada kesempatan ini di PA Permata kita, di mana di minggu ini diingatkan kembali bagaimana kita ditugaskan, ataupun kalau kita baca perikop ini, bagaimana Tuhan memberikan tugas kepada manusia itu. Setelah manusia itu ditempatkan di Taman Eden, di mana tugas itu adalah berkaitan dengan mengusahakan dan memelihara taman itu. Jadi dari tugas ini, tentu kita melihat di sini bagaimana kata mengusahakan, ya. Mengusahakan itu memiliki makna yang cukup luas. Kalau kita keluar daripada arti yang ada di dalam Alkitab ini, mengusahakan apa? Ibaratnya mengusahakan tanah, berarti tanah itu harus diusahakan, dikelola, diurus agar tanah itu bisa memberikan hasil, misalnya. Tapi kata-kata mengusahakan di dalam tugas yang Tuhan berikan kepada manusia itu, ini memiliki arti yang sangat luas sekali. Begitu juga kalau kita melihat arti kata memelihara, mungkin memelihara apa? Memelihara ternakkah? Memelihara manusiakah? Dan lain sebagainya. Tapi mari kita melihat
daripada tugas yang diberikan kepada manusia di Taman Eden ini adalah ini lebih mengarah kepada hal yang spesifik, yaitu ini dalam bentuk respon ibadah kepada Allah. Perbuatan menjaga semua yang sudah Tuhan ciptakan itu adalah diberikan satu perintah mandat kepada manusia sebagai ciptaan Allah. Saudara-saudara, kalau ini merupakan ibadah kepada manusia, berarti ibadah itu dalam bentuk apa? Salah satunya adalah memelihara segala ciptaan Tuhan. Bagaimana kita bisa memelihara segala ciptaan Tuhan? Salah satunya karena hidup manusia itu sudah lebih dahulu dipelihara oleh Tuhan. Jadi arti kata ini sangat luas. Maksud yang kami berikan luas itu adalah tidak terfokus kepada mengusahakan tanah, memelihara apa yang ada di taman itu. Tapi luas artinya itu bagaimana kita diberikan satu kepercayaan oleh Tuhan. Ketika Tuhan menjadikan manusia itu, satu hal yang spesifik, yang spesial bagi manusia adalah kita diberikan akal dan pikiran. Kita memiliki budi pekerti. Kita memiliki moral yang membedakan kita dengan ciptaan yang lainnya. Sehingga kehidupan kita sebagai ciptaan yang spesial di mata Tuhan, Tuhan berikan kepercayaan dan kekhususan itu kepada kita untuk dapat menjaga segala ciptaan Tuhan agar terjaga dari segala kelangsungan hidup mereka. Di dalam hal ini, kalau kita kaitkan dengan kreatif merawat lingkungan di tahun pelayanan GBKP tahun 2022 ini, bagaimana permata merasakan kehadiran mereka dimanapun mereka berada, dan bagaimana permata menghargai segala sesuatu kemampuan yang sudah Tuhan titipkan atas kehidupan permata itu, sehingga mereka mengerti akan kehidupan mereka dipelihara oleh Tuhan, dan atas pemeliharaan Tuhan tersebutlah mereka juga bertanggung jawab. Mereka juga memiliki misi untuk dapat memelihara ciptaan Tuhan itu. Banyak sekali cara Tuhan untuk memakai kita. Banyak sekali modal kita yang harus kita pakai, yang sudah kita terima lebih dahulu daripada pemberian Tuhan atas hidup kita. Jadi buat seluruh kehidupan permata yang kami kasihi, permata-permata GBKP banyak sekali memiliki kreativitas di dalam kehidupan mereka. Apalagi bagaimana kita menempatkan diri kita terhadap lingkungan sekitar kita. Bagaimana kehadiran kita, bagaimana pengetahuan kita, bagaimana kemauan kita untuk dapat tanggap terhadap lingkungan yang ada di sekitar kita pada saat ini. Bagaimana kita sudah dipelihara oleh Tuhan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Tentunya kita juga dituntut untuk dapat mengeluarkan kemampuan. Seorang yang sudah dipelihara, pasti dia sudah memiliki basic untuk memelihara ciptaan Tuhan yang lainnya. Saudara-saudara yang terkasih, pada kesempatan ini, izinkan kami juga untuk dapat mengingatkan seluruh permata, di mana rancangan Tuhan bagi kehidupan kita, yaitu kita dapat memiliki atau menerima kuasa yang sudah Tuhan berikan bagi kehidupan kita. Kuasa yang diberikan Tuhan itu adalah untuk menjaga, melangsungkan segala kehidupan ciptaan Tuhan yang ada di dunia ini melalui kehadiran kita. Dan yang kedua adalah menjaga ataupun memelihara segala ciptaan Tuhan tidak berhenti dalam pengetahuan saja, tapi dituntut dari diri kita untuk bekerja lebih sungguh, lebih dalam lagi melayani Tuhan di dalam kehidupan kita. Dari keaktifan kita, dari proaktif kita di dalam memelihara dan menjaga segala ciptaan Tuhan. Jadi di dalam PA Permata kita di minggu ini, agar senantiasa seluruh permata diingatkan kembali bagaimana Tuhan menempatkan posisi manusia sebagai ciptaan yang mulia,
ciptaan yang spesial di mata Tuhan. Jangan sempat kita sia-siakan bahwa kehidupan kita sangat dikhususkan di mata Tuhan untuk ciptaan yang lainnya. Sehingga di dalam mengikuti PA Permata kita di minggu ini, ada 2 diskusi sebagai aksi yang mungkin bisa kita lakukan di tempat kita masing-masing. Kami akan membacakan diskusi kita yang pertama. Apa yang menarik dari kisah penciptaan Kejadian 2 ayat 15? Mungkin kita bisa melihat di sini, satu hal yang menarik di sini adalah kabar yang disampaikan daripada Kejadian 2 ayat 15 ini. Bagaimana Tuhan mengambil manusia itu, menempatkan di Taman Eden dan diberikan tugas. Satu hal yang unik di sini dan spesial adalah bagaimana kita ditempatkan di tempat yang sudah segala sesuatu yang kita butuhkan sudah Tuhan sediakan. Ketika manusia itu ditempatkan di Taman Eden, berarti ada kepercayaan yang Tuhan tuntut dari manusia itu. Kepercayaan itu adalah untuk mengusahakan dan memelihara. Jadi, apa yang spesial di sini? Satu kepercayaan Tuhan yang tidak boleh kita nodai oleh keegoisan manusia itu sendiri. Dan harus kita jalankan di dalam kehidupan kita. Dan yang kedua adalah teladan apa yang bisa kita ikuti dari gereja Thunberg dan kisah heroiknya sebagai pahlawan lingkungan. Mungkin ini adalah mengingatkan kita untuk bisa melakukan satu aksi kembali, agar kita juga bisa dalam melakukan satu aksi dan misi di dalam kehidupan kita, kemampuan dan situasi itu bisa menempatkan kepedulian kita dan kemauan kita untuk dapat kembali memperbaiki lingkungan yang sudah rusak menjadi lebih baik lagi, dan membuat kenyamanan dan membuat kelestarian dimanapun kita berada oleh kepedulian kita terhadap lingkungan-lingkungan yang ada di sekitar kita. Dan mungkin bisa juga kita melihat dari sisi yang lain terhadap Greta dari Thunberg ini, ya mungkin bisa juga kita kembangkan dalam PA Permata GBKP di minggu ini. Jadi dipelihara untuk memelihara. Mari semua Permata GBKP, tunjukkan kepedulian kamu bahwa kamu bisa dan mampu untuk melakukan hal yang demikian. Jangan tunggu lusa, besok, atau kapan saja, tapi hari ini juga tunjukkan aksi nyata yang mungkin dari kemampuan Permata dan kehadiran Permata. Hal ini bisa diwujudkan dengan aksi nyata yang bisa menjadi kesepakatan yang bisa dilakukan di tengah-tengah kehidupan Permata GBKP. Selamat mengikuti PA Permata. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih untuk kebaikan-Mu Tuhan. Pemeliharaan yang Kau berikan bagi kehidupan kami. Kami juga bisa memelihara atas ciptaan Tuhan yang lain dalam kehidupan kami. Ini bisa kami lakukan karena Tuhan selalu memberkati dan mengizinkan kami untuk melakukan segala kehendak-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, inilah harapan dan doa kami. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.